Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah tips untuk menambah jambakan kopling motor Yamaha Vixion, sekaligus akan membuat kampas kopling menjadi lebih awet. Bagaimana caranya? Mari kita simak bersama-sama. Oke, mari kita ke tutorialnya. Kunci yang harus kita siapkan, kunci 19 untuk membuka engkol, kemudian kunci 12 untuk membuka stopper engkol, kemudian untuk blok mesin kita gunakan kunci 8T ataupun 8 sok. Nah, kita lepaskan, sediakan wadah ya yang bersih di bawah untuk menampung oli. Kalau misalkan olinya mau dimasukin lagi, kalau misalkan baru ganti 2 minggu, 1 minggu ataupun 1 tahun, 1 tahun wajib ganti ya. Intinya sediakan wadah aja ya yang bersih supaya lebih enak dilihatnya. Kemudian buka blok couplingnya. Kemudian untuk membuka pair couplingnya kita gunakan kunci 10 ya, 4 biji. Tinggal kita sediakan wadah yang lain untuk komponen-komponen couplingnya. Nah, kita lepas bagian tutupnya, kemudian ini kampas koplingnya, kita rendam aja di olinya ya. Nah, untuk kampas kopling ini sedikit kering ya teman-teman, kekeringan kemarau. Nah, untuk kampas kopling yang bagian tengahnya ini udah gosong tuh ya. Gosong itu akibat gesekan teman-teman. Sedangkan yang keempat bijinya itu tidak terlalu gosong, jadi masih bisa kita gunakan ya. Pokoknya aman. Kalau mau diganti, ganti saja. Tentunya kalau diganti pasti lebih baik ya. Kemudian kita lepas bagian rumah kapas koplingnya ya. Kenapa saya lepas? Karena saya mau proses pengeboran. Untuk apa? Untuk melancarkan sirkulasi oli dan memperawet kampas koplingnya. Nah, kita lepas menggunakan kunci 19 ya. Untuk pengaitnya ataupun penguncinya kita buka aja menggunakan obeng congkel. Nah, kita lepas, di sini ada ring. Nah, di belakang sini di bagian rumah kopling ada ring ya. Ada ring nih, ada ring tebal 5 mili satu. Kemudian ada yang tipis satu nih. Nah, ini ring cembungnya nih. Ini ring cembungnya kita lepas ya, supaya teman-teman bisa tahu, tidak keliru nantinya ya. Nah, kita cek karetnya. Biasanya karetnya ini kalau nggak keras pasti oblak ya. Tapi ini udahlah, masih cocok, nggak terlalu berisik banget. Kalau karet keras pasti bunyi kasar. Kalau longgar bunyi kasar juga. Nah, untuk kampas koplingnya nanti saya ganti 1 biji saja ya, karena yang keempatnya masih layak digunakan. Nah, kemudian di bagian rumah kampas koplingnya nih, nah lihat ini ada lubang, cuman sedikit banget, cuman ada beberapa biji ya. Nah, jadi saya akan bor lagi untuk oli supaya oli lancar masuk ke kampas kopling. Nah, lewat pompa oli nanti ke gearbox, nanti muncul dari situ olinya. Untuk pelemasan kampas kopling untuk motor Vixion, semua motor Yamaha Sport itu pelumasannya bukan dari karter, tapi suplaian jalur pompa oli ya. Nah, kita bor aja menggunakan mata bor 2 mili ya teman-teman. Nah, mata bor 2 mili seperti ini. Tuh, kurang lebih bebas lah, mau dibuat 15 lubang, mau 20 lubang, ataupun 8 minimal. Tidak apa-apa, yang penting ada lubang ya. Jadi lubang itu berfungsi menyaring oli nanti masuk ke situ ya. Kemudian jangan lupa kita bersihkan menggunakan bensin ataupun cleaner. Bekas serbuk-serbuknya jangan sampai ada yang tersisa, pokoknya ya kita bersihkan. Kemudian langsung kita semprot-semprot supaya minim tidak ada sama sekali serbuknya ya. Bahkan ini kalau disemprot tidak ada serbuk nantinya. Nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman, tuh lubang-lubangnya seperti itu. Jadi ini disilang seperti ini, saya zigzag ya, supaya kampas kopling nanti terlumasi lewat di sini nih. Nah, di bawah sini nih nanti muncul keluar ke kampas kopling gitu teman-teman, maksudnya ya. Oke, langsung kita pasang lagi ya teman-teman. Nah, pasang ring cembung, ring tipis ya. Kemudian untuk ring ini dibolak-balik sebenarnya boleh, tapi kita sesuaikan aja posisi semula ya. Nah, seperti ini yang tumpul kita simpan di luar. Kemudian rumah koplingnya kita pasang langsung. Nah, kemudian ini ring geriginya kita masukkan. Kemudian kita putar dikit, kita kunci ya. Kemudian rumah kampas koplingnya kita pasangkan. Nah, sampai masuk ya teman-teman, diputar-putar aja. Kalau nggak masuk putar-putar. Nah, udah tinggal pasang ring penguncinya. Nah, ring penguncinya seperti ini, dipaskan ya di coakannya itu. Kemudian murnya kita pasang. Kemudian kita kencangkan aja langsung. Cara pengencangannya tinggal kita masukkan aja ke gigi 1. Cara bongkar pasangnya masukkan ke gigi 1, tinggal kita gunakan kunci ataupun impact ya. Kemudian kita kunci lagi menggunakan tang ya, ring penguncinya. Nah, kemudian tinggal kita putar-putar seperti ini, harus lancar. Kalau misalkan seret berarti itu ada yang salah.
Nah oke, langsung kita pasang kampas koplingnya setelah kita rendam di olinya ya. Jadi wajib kita rendam di oli supaya apa? Supaya menyerap oli-olinya ke bagian asbes kampas koplingnya ya. Jadi kampas kopling bakalan lebih awet, minim gesekan seperti itu. Untuk pemasangan plat geseknya yang rata saya simpan di luar, yang tumpul saya simpan di bagian dalam ya. Yang penting sejajar semuanya. Sebenarnya dibolak-balik juga tidak apa-apa. Kemudian kampas kopling yang gosongnya saya ganti nih. Nah saya ganti, kemudian pasang lagi plat gesek, kemudian pasang kampas kopling, plat gesek, kampas kopling harus di zigzag seperti itu ya teman-teman, tidak boleh disulap-selip. Soalnya saya pernah nemuin pemasangannya yang amburadul ya. Masa kampas koplingnya kampas kopling semua, plat gesek aneh-aneh saja. Kemudian untuk tutupnya kita pasang sesuai topnya ya, titik dengan titik harus sejajar ketemu ya. Nah udah masuk, jangan lupa bola bajanya dimasukin dulu ya, tadi udah dimasukin. Kemudian untuk menambah jambakannya kita ganti per koplingnya menggunakan per kopling Tiger berkodekan KCJ ataupun per kopling Scorpio itu boleh. Namun saya sering menggunakan per kopling motor Tiger yang warna hijau seperti ini untuk markingannya. Pokoknya teman-teman bisa rasakan sendiri. Jadi untuk per kopling Tiger itu lebih gede dan lebih renggang, jadinya lebih nyantok ya teman-teman ketika kita tekan-tekan, dan tidak keras teman-teman, aman ya. Kemudian tinggal kita pasang bautnya. Pokoknya untuk owner Vixen itu kebanyakannya pakai Tiger sama Scorpio dibanding yang racing seperti itu teman-teman. Original ya, original tapi enak. Kemudian tinggal kita kencangkan saja. Kalau pakai impact harus menggunakan perasaan ya. Tapi ini saya pakai impact juga, tidak langsung dikencangkan teman-teman. Nanti saya kencangkannya manual saja. Nah sebelum dikencangkan langsung kita usahakan si per koplingnya harus tengah-tengah ya, supaya lebih mantap aja, jadi nggak nyengsol gitu teman-teman. Nah baru kita kencangkan secara maksimal secukupnya saja. Oke, setelah itu tinggal kita tekan-tekan koplingnya ya, dipastikan sistem kopling itu berfungsi dengan baik. Nah kita tekan kopling, kita putar roda masuk gigi satu, ini udah bisa berputar ya teman-teman. Ketika lepas kopling dia macet ya, mantap ini teman-teman. Tinggal kita proses pemasangan lagi aja. Nah pasang blok koplingnya, kalau misalkan pakainya sobek ganti saja. Jangan lupa 2 buah pin dowelnya kiri kanan dipasang juga ya supaya center. Kemudian untuk bautnya ada 3 macam, ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Kalau yang pendek itu biasanya di bawah, yang sedang di atas, yang panjang di sebelah kanan ya. Kita kencangkan secara silang dan merata menggunakan manual aja ya, karena saya pakai impact ini untuk mempercepat saja. Nah saya untuk terakhir pengencangannya pakai manual aja. Kalau pakai kunci torsi di angka 10 Nm ya teman-teman. Oke, setelah itu tinggal kita pasang lagi stopper engkolnya kita pasang, olehnya kita ganti ataupun mau dimasukin lagi boleh. Nah setelah itu tinggal kita tes ya teman-teman, kita cek untuk jambakannya. Jadi mengebor rumah kampas kopling itu akan membuat netral menjadi lebih mudah ya, jadi tidak trek-trek. Pokoknya kampas kopling terlumasi oli, jadinya si masukin gigi ataupun netralnya itu lebih mudah. Nah dan jambakannya pun bertambah ya. Jadi seperti itulah teman-teman tipsnya, semoga bermanfaat.